Analisis malpraktek yang kedua yaitu menggunakan teknik 4D. Disebut 4D karena ada 4 hal ya, yang diawali dengan kata D. D1 itu disebut duty, D2 yang disebut direction of duty, D3 damage, D4 nya direct causation. Ya, karena pakai istilah itu maka disebut istilahnya 4D. Dalam konsep ini, analisis dilakukan secara berurutan dari D1, kemudian D2, D3, D4 begitu. Dalam artian berurutan, tidak ya berurutan pasti gitu ya, ada unsur-unsur simultannya bareng langsung gitu ya. Ini bisa dilihat di slide halaman 158 ya, di HUKES 2020. Baik, kita bicarakan yang pertama. Ya, untuk analisis malpraktek dengan 4D ini yang pertama adalah D1 atau duty, ya artinya kewajiban atau tanggung jawab begitu. Artinya pada saat seorang tenaga kesehatan berhubungan dengan pasien, ya kalau dalam konsep hukum itu sudah menjalankan kontrak terapeutik, maka D pertama yaitu duty, artinya ada tanggung jawab atau kewajiban yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan, kalau itu dokter ya dokter, perawat ya perawat, maka pasiennya gitu ya. Anggap aja kewajiban tersebut jumlahnya misalnya 10 biji ya, kewajiban yang harus diberikan. Oke. Jadi kalau ada hubungan dokter pasien yang kemudian sudah terikat dalam sebuah kontrak, maka ada kewajiban yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan. Nah, kewajiban-kewajiban ini semua harus diberikan kepada pasien. Kewajiban ini disebut duty, itu D1. Jadi otomatis kalau ada kontrak terapeutik, maka D1-nya pasti ada atau duty-nya. Tapi kalau nggak ada kontrak, ya nggak ada D1, begitu konsepnya. Ya nggak ada kewajiban begitu. Kemudian yang kedua adalah D2, disebut direction of duty, artinya ada sesuatu yang ditelantarkan, diabaikan, ditinggalkan, tidak dilakukan kewajiban tersebut. Ya, jadi ada duty yang tidak dilaksanakan, diabaikan, dilanggar, ya misalnya begitu. Jadi misalnya tadi ada 10 ya kewajiban yang harus dilakukan, dia hanya melakukan 8, berarti ada 2. Anggap aja nomor 9 dan 10 begitu. Nah, dari sini adanya direction of duty ini nanti menjadi landasan deduksi untuk mengetahui adanya damage begitu. Nah, kemudian peristiwa D2 ini apapun yang terjadi, latar belakangnya tidak kita permasalahkan. Mungkin bisa sengaja, bisa tidak sengaja, tapi apapun bentuknya ya, pokoknya ada D2. Sebetulnya kalau suatu pelanggaran tidak disengaja itu sudah enggak masalah ya, masih bisa ditolerir. Tapi kalau pelanggaran artinya meninggalkan suatu kewajiban yang disengaja, itu tentu sebetulnya sudah immoral. Jadi D2 pun sebagai peristiwa tidak selalu harus membolehkan peristiwa meninggalkan yang dilatar belakangi dengan sengaja. Seperti nanti immoralitas kan, berarti dia memang sudah berusaha untuk melakukan perbuatan yang tidak baik gitu. Kemudian penelantaran yang dilakukan pada D2 ini, yang ada di D2 ini tentu bersifat situasional, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di vaskes atau fasilitas kesehatan yang di tempat dia bekerja tersebut. Gitu ya. Karena apa? Kewajiban pada satu vaskes berbeda dengan fasilitas kesehatan yang lain, yang memungkinkan ya duty yang tertinggal tersebut sebagai suatu risiko ya, atau kewajiban-kewajiban yang tertinggal tersebut sebagai satu kondisi yang sifatnya tidak bisa dihindari begitu ya. Tapi kita lihat nanti. Kemudian D3 damage, D3-nya damage. Artinya apa? Adanya kerusakan, adanya KTD, adanya ketidakpuasan, apapun istilahnya,
D3 atau damage ini sebetulnya adalah KTD, kejadian tidak diinginkan yang dialami oleh pasien atau keluarga pasien dalam proses kontrak terapeutik tersebut. Adanya damage bisa menjadi sebuah awal ya dugaan adanya malpraktek gitu ya. Tapi pada peristiwa 4D ini, damage yang disebut KTD ini dalam kontrak terapeutik, analis kontrak terapeutik sudah mengarah kepada peristiwa yang disebut dengan wan prestasi, sudah disebut malpraktek. Tapi pada konsep 4D belum. Kenapa begitu? Karena di D4 ya, analisis D4 itu yang disebut direct causasi ya. Ini harus melakukan analisis ya, apakah peristiwa damage tadi D3 tadi itu terjadi oleh karena adanya D2, yaitu adanya penelantaran kewajiban. Intinya D2 sebagai peristiwa yang memunculkan D3, dan ini merupakan hubungan langsung gitu. Nah, D4 itu sebetulnya isinya adalah analisis gitu ya. Yang melakukan analisis bahwasanya damage yang terjadi benar-benar oleh karena adanya D2. Oke. Jadi kita bisa katakan dalam analisis selanjutnya, apabila D1 positif, ya ini pasti kalau ada kontrak terapeutik D1 mesti positif karena ada kewajiban. D2 positif, ada kewajiban yang ditelantarkan, misalnya 10 kewajiban, kemudian dia nggak mengerjakan 2 yang nomor 9 dan 10. Kemudian D3 ada KTD. Dan setelah dianalisis, ya D3 ada KTD berarti D3 positif. Kemudian D4 yang isinya analisis. Oh benar, ternyata D2 ya meninggalkan kewajiban nomor 9 dan 10 itu menyebabkan munculnya D4. Ya, D2 tersebut menimbulkan D3 gitu ya. Sehingga pada saat analisis itu ternyata berhubungan, maka D4 positif. Nah, pada saat D1, D2, D3 dan D4 itu positif, maka di sini disebut malpraktek. Nah, ini konsep analisis 4D sebagai cara untuk menentukan ada tidaknya malpraktek. Jadi syarat untuk ada malpraktek itu D1 positif, D2 positif, D3 positif, D4 positif, begitu. Nah, kalau itu semua positif, maka malpraktek positif, begitu. Kalau D1 tidak ada atau D1 negatif, ya nggak mungkin ada malpraktek, karena tidak ada hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, atau dokter dengan pasien, atau terapis dengan pasien, atau bidan dengan pasien, atau perawat dengan pasien. Nah, analisis dengan 4D ini lebih rasional. Karena apa? Karena di sana mulai memperhatikan adanya proses yang ada di 4 tadi. Kenapa kok begitu? Karena variabel untuk memunculkan D3 itu kan banyak. Tidak hanya dari dokter saja, tapi juga bisa dari pasien dan lingkungan pasien. Nah, ini tentu lebih objektif di dalam menganalisis adanya KTD yang muncul. Baik, itu analisis malpraktek menggunakan konsep 4D. Dan ini yang paling rasional untuk kemudian dipakai di dalam menganalisis kontrak terapeutik tersebut ada malpraktek atau tidak.